Kemudian saya lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu di XAU USD. Untuk XAU USD ini kita melihat masih dalam tren penurunan di bagian monthly. Ada 5 buah candle hitam, berarti 5 bulan sudah XAU ini di bawah turun terus ya. Tren lainnya pun menunjukkan penurunan. Weekly juga menunjukkan penurunan ya. Dan kalau kita pasang garis trend line di bagian ini, maka sudah terbreak oleh 3/4 candle hitam di mingguan, dan sekarang satu body candle di bawah garis trend line yang ini. Jadi garis up trend line-nya tertembus. Melanjutkan di bagian daily ya. Kita pasang lagi garis trend line di sini. Nah, juga menunjukkan satu penembusan. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa secara monthly, weekly, daily dalam pandangan trend line, emas atau XAU USD ini masih dalam tren penurunan. Berikutnya adalah menggunakan analisa trend line yang lebih banyak garisnya. Garis berwarna biru ini ya, ini kan menjadi satu support penentuan bagi XAU. Kalau dia menyentuh garis biru ini, garis support ini, yang terjadi bisa dia berbalik arah, naik kembali, atau malah menjadi satu konfirmasi bagi penurunan yang lebih dalam. Berlanjut lagi di bagian Fibo 0,23 dan garis batas 0. Kalau kita perhatikan garis batas 0 masih jauh, tapi 0,23-nya sudah dekat. Yang posisi 0,23-nya adalah di 1727 ya. 1727 ini akan menjadi penentuan juga bagi XAU, yang artinya jika dia turun akan menyentuh ke 1727, akan berlanjut lebih turun jika terbreakout, ataukah dia akan menjadi reversal ya. Sementara ini kans besarnya adalah masih turun bagi XAU sampai analisa yang bagian ini. Dan tentu penutupannya adalah di bagian indikator, karena indikator yang akan memberikan satu porsi berupa perhitungan dengan rumus matematika yang ditampilkan dalam bentuk indikator seperti apa kans bagi peluang bagi XAU USD. Yang kalau kita lihat MACD-nya dalam kondisi minus ya, meskipun minusnya ini masih kecil-kecil dalam 1 minggu ke belakang ya, tapi pastinya MACD-nya bertahan di area minus ya. Kemudian untuk RSI ini memiliki kecenderungan naik, tapi kemudian turun lagi ya di bagian ini ya. Nah, pendukung untuk naik bagi XAU USD ini hanya ada di bagian stokastik ya. Di bagian stokastik kalau kita perhatikan di sini ya, terjadi satu cross, sempat naik sedikit, tetapi pada akhirnya di sini turun lagi. Nah, yang perlu diperhatikan ATR-nya. Volatilitas emas semakin mengecil. Jadi, dengan volatilitas kalau semakin mengecil, berarti peminatan pasar masuk ke market emas berkurang. Nah, apa yang bisa saya simpulkan dari hal ini? Ya, saya bisa menyimpulkan bahwa memperhatikan posisi garis trend line, ya, kemudian posisi Fibonacci dan posisi dari indikator-indikator yang ada, ya, yang semuanya lebih menunjukkan kecenderungan untuk penurunan, ya, dengan penurunan itu sudah didukung oleh utamanya oleh indikator berupa MACD dan ATR yang menurun, ya. Karena untuk MACD dan ATR ini biasanya kalau MACD-nya minus dan ATR itu menurun, maka market ini berkecenderungan untuk
semakin mencoba turun ke bawah gitu. Jadi bagi emas biasnya adalah masih akan turun. Itu bagi emas.